Alhamdulillah para pemirsa Radio Roja yang semoga Allah senantiasa menjaga para pemirsa semuanya, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita waktu-waktu kita dalam keadaan keberkahan. Dan insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan kita min sifati ahli jannah dari kitab Al-Aqidah Awalan. Lau kanu ya'lamun. Kaum muslimin rahmati Allah SWT. Insya Allah pembicaraan kita pada kali ini adalah al-i'tidal fil infaq. Satu di antara sifat ahlul jannah adalah ini mereka membelanjakan harta mereka tetapi tidak boros. Tidak bermewah-mewahan berkaitan dengan pembelanjaan, yakni harta. Harta satu di antara perkara yang sangat besar kepentingannya dalam kehidupan kita. Semuanya kita membutuhkan harta dan semuanya kita berinteraksi dengan harta. Karena semuanya kehidupan kita nggak lepas dari kebutuhan kita kepada harta. Dan ini di antara bentuk kesempurnaan ajaran Islam, bagaimana mengarahkan kita dalam masalah tasarruf pembelanjaan harta kita, sehingga harta itu menjadi betul-betul manfaat dalam kehidupan kita dan tidak menimbulkan madarat, sehingga tetap hidup dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya, tetapi tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat ahlul jannah, mereka adalah itu i'tidal fil infaq, yaitu dalam membelanjakan hartanya tidak boros. Di antaranya adalah ketika Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah yang Maha Rahman, di antaranya mereka sifatnya ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka penuh dengan ketawadhuan. Ini mereka hidup di tengah-tengah manusia dengan penuh tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan sifat-sifat yang banyak di sana. Satu di antaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antaranya adalah orang-orang yang mereka ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak boros dan pula tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, mereka pertengahan di dalam pembelanjaan harta sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak boros dan tidak pelit. Karena boros akan menjadi kawan syaitan, sehingga menjadikan harta itu tidak termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan banyak menyia-nyiakan harta. Pelit, bakhil, ini akan menimbulkan madarat, sehingga serba awel, serba berat untuk mengeluarkan harta. Padahal itu kebutuhan. Ibadur Rahman adalah orang yang mereka itu di antaranya dalam kehidupannya mereka membelanjakan harta mereka tapi tidak ini pelit. Lalu di akhir ayatnya Allah sebutkan dengan ini ungkapan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang yang Allah balas dengan Allah berikan kamar-kamar di surga disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan mereka akan mendapatkan di surga itu penghormatan dan juga ucapan-ucapan selamat. Ayat ini diantaranya menyebutkan tentang sifat ibadur rahman yang merupakan ahlul jannah yang akan nanti berujung dengan Allah masukkan ke dalam jannah, dan mereka diantaranya adalah eh, orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak boros dan juga tidak pelit, tapi mereka ini pertengahan. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, harta satu di antara nikmat Allah yang sangat ini besar dalam kehidupan kita. Karena setiap kita tidak ada yang tidak butuh harta. Semuanya membutuhkan harta.
untuk kegiatan apapun kita membutuhkan harta. Ya minta maaf kita untuk beribadah, kita butuh baju, kita butuh celana, kita butuh, yaitu perlengkapan-perlengkapan untuk kita bisa yaitu memenuhi, eee, syarat terpenuhinya ibadah kita. Menutup aurat itu ya harus pakai baju, harus pakai kain, dan itu ya dan itulah juga harta. Sehingga semua yang kita lakukan, sholat, kemudian, zakat, kemudian haji, semuanya berkaitan dengan ini harta. Oleh karena itulah Allah ingatkan tentang nikmat ini yang harus kita senantiasa renungkan. Apapun yang kita telah rasakan di dunia ini adalah semuanya nikmat, dan nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala, termasuk nikmat harta, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semua nikmat itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat harta. Harta semata-mata adalah pemberian Allah kepada kita, sehingga pertama harus kita ingat itu sebagai nikmat, kedua kita harus tahu nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga, perasaan atau yang seperti ini akan mendorong kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mengingat-ingat nikmat Allah, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingatlah tentang nikmat Allah yang Allah telah curahkan kepada ini kalian. Ah, termasuk di antara nikmat harta yang Allah telah berikan kepada kita, yang dengan harta itu kita bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal, bisa salat, bisa, zakat, bisa haji, bisa berinfak, bisa melakukan berbagai macam kebutuhan yang semuanya membutuhkan yaitu harta. Oleh karena itulah, harta ini dalam kehidupan kita seperti saraf, saraf kehidupan. Sesuatu yang sangat yaitu penting dalam kehidupan kita. Al-malu wa asabul haya. Harta adalah yaitu, saraf kehidupan. Maksudnya adalah tidak seorang pun yang mereka itu merasa tidak butuh harta, semuanya butuh harta. Untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kehidupannya, semuanya membutuhkan ini harta. Maka dikatakan dalam Quran, harta diungkapkan dengan istilah ini khair, istilah ini khairan, seperti diantaranya umpamanya dalam ayat, "Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu 'ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala lakanud, sangat durhaka, sangat menentang. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid, dan mereka menyaksikan perbuatan penentangan mereka kepada Allah Ta'ala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu diantaranya terhadap al-khair, harta, al-khair adalah harta, lasyadid, sangat besar kecintaannya. Sehingga lihubbil khairi lasyadid. Manusia dengan harta sangat besar kecintaannya. Harta disebutkan dengan diungkapkan dengan al-khair. Ini kebaikan. Karena manusia betul-betul, sangat membutuhkan harta. Harta akan itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka, sehingga harta disebutkan ungkapan ini al-khair. Ini kebaikan. Semuanya manusia membutuhkan harta tersebut. Sehingga harta termasuk di antara ini kenikmatan yang Allah betul-betul, berikan kepada manusia. Dan terhadap harta ini, manusia di dalam berinteraksi dengan harta ini macam-macam. Ada berbagai macam, ya ini model. Yang pertama modelnya orang mereka yaitu asallaha bihadzal mal. Orang yang mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta ini. Bahkan mereka dengan hartanya itu berperang dengan Allah Ta'ala. Seperti diantaranya para pemakan riba. Orang yang mereka makan riba ini durhaka kepada Allah, dan bahkan ini mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah melarang kita untuk ini memakan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Wahai orang beriman, jangan kalian makan itu riba.
Dan Allah menyebutkan dampak-dampak yang buruk orang mereka itu makan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Di akhirat kelak, orang yang mereka makan riba, mereka tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ini berdiri yang tidak sempurna, berdiri kayak orang kesurupan setan, yang intinya merupakan penggambaran yang buruk bagi orang yang mereka itu makan, yaitu riba. Bahkan Nabi kita mengatakan, dirhamu riba, ya'kuluhu rajul, wa huwa ya'lam. Orang yang mereka satu dirham riba, yang dimakan seorang dan dia tahu bahwa itu riba, asyaddu indallahi min sittin wa thalathina zanyana, yaitu satu dirham riba yang dimakan seorang dan dia tahu itu riba, maka di sisi Allah Ta'ala lebih parah dibandingkan dengan berzina dengan 36 ini wanita. Tentu sangat dahsyat dan sangat ngeri seperti itu. Bagaimana riba? Itu dikatakan asyaddu indallah min sittin wa thalathina zanyatan. Yaitu lebih parah dibandingkan dengan berzina dengan 36 yaitu wanita. Ar-riba salah satu sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringannya riba itu adalah mislu ayang kiharajul ummah. Peringan yang paling ringannya riba adalah seperti orang yang mereka menzinai ibunya. Zina dengan ibu itu parah banget. Zina dengan wanita luar lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan wanita tetangga. Zina dengan wanita tetangga masih lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan kerabat. Zina dengan kerabat sendiri lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan ibunya. Sehingga parah banget. Riba ini ada 73 pintu dan paling ringannya adalah seperti orang mereka menzinai ini ibunya. Yang menunjukkan tentang sangat besarnya yaitu dosa riba. Ini adalah kelompok orang yang mereka itu bermaksiat dengan hartanya. Di antaranya para pemakan yaitu riba. Yang mereka telah berinteraksi dengan riba, yang Allah menyebutkan riba ini akan menghapuskan atau akan membuat orang bangkrut. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menghapuskan riba dan Allah akan menumbuh suburkan sedekah. Riba, walaupun orang itu bisa hartanya banyak dengan riba, tapi hasil akhirnya akan bangkrut, akan ludes. Baik bangkrut itu bangkrut hakiki, artinya hartanya betul-betul ludes, sehingga banyak orang yang mereka bermuamalah dengan riba, itu berakhir dengan kebangkrutan, dan bahkan ekonomi dunia juga hancur-hancuran itu diantaranya dengan ya ini karena dampak riba. Beda dengan sedekah yang sangat menyuburkan, membuat keberkahan hidup, sehingga harta itu akan dikembangkan oleh Allah SWT, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka di masyarakat yang berkembang riba, adanya keburukan-keburukan. Baik itu jua maupun bencana-bencana akan sangat ini banyak. Jiwa yang buruk, yang gampang gelisah, gampang sedih, gampang galau, gampang kacau. Kemudian juga banyak musibah-musibah. Atau betul-betul bangkrut hakiki, mereka hancur-hancuran ekonominya berkaitan dengan ini riba tersebut. Beda dengan sedekah yang disuburkan oleh Allah Ta'ala, kebaikannya di mana-mana, tersebar di mana-mana. Kemudian riba ini juga adalah, ini berarti dia mengumumkan perang dengan Allah Ta'ala. Allah perang dengan para pemakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan sisa riba. Begitu seorang itu tahu tentang itu riba, hendaknya dihentikan. Hendaknya dihentikan, dia tinggalkan riba itu. In kuntum mu'minin, dan itu bahkan berkaitan dengan keimanan kita. Kalau kita iman, maka tinggalkan riba. Apa yang kemarin sudah terlanjur bermuamalah dengan riba, maka sejak dia tahu itu riba, maka hentikan, tinggalkan sisanya, dan kemudian tinggal hidup dengan yang halal-halal saja.
Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak berhenti dari riba, kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka ini mereka telah mengumumkan perang dengan Allah SWT dan Rasulnya. Mereka berarti akan siap menghadapi peperangan Allah ini dan Rasulnya. Allah memerangi mereka, Rasul memerangi mereka, sehingga tidak akan pernah ada kebaikan bagi orang mereka diperangi Allah dan Rasulnya. Tidak akan berkah harta yang mereka diperangi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian di antara para pemilik harta, orang di antara model orang mereka di antara orang mereka bermaksiat kepada Allah dengan harta ini adalah orang mereka dengan hartanya itu bagau, yaitu melampaui batas. Dia melampaui batas dalam melakukan manusia. Seperti diantaranya Qarun. Qarun kaumnya Nabiullah Musa yang Allah berikan harta yang sangat luar biasa banyaknya. Bahkan digambarkan hartanya Qarun itu kunci gudangnya aja nggak kuat diangkat oleh puluhan orang yang kuat. Sehingga menunjukkan tentang banyaknya harta Qarun. Dan dia melampaui batas. Sok-sokan, kemudian hebat, sombong, angkuh, kemudian berlaku zalim kepada manusia. Yang akhirnya orang seperti Qarun ini kemudian Allah ludeskan, Allah ini tenggelamkan Qarun dengan hartanya ini di bumi. Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya ini ke dalam ini bumi. Sehingga tamatlah, selesailah riwayat Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang mereka memandang para fuqara karena hartanya banyak, hartanya ini berlimpah ruah, lalu memandang fuqara itu dengan pandangan hina, dia sombong, angkuh, dia merendahkan orang-orang miskin, dia menjadi kayaknya musuhnya orang-orang miskin. Dan di antara ciri khas orang-orang yang mereka itu sangat terfitnah dengan harta dunia, maka dunia atau harta mereka, mereka jadikan sebagai standar kemuliaan dalam kehidupan. Sehingga yang tidak punya harta itulah yang hina, yang rendah. Sehingga dia akan banggakan dirinya dengan karena banyaknya harta. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ungkapan mereka, saya lebih banyak hartanya dibandingkan kamu dan saya lebih mulia, ini kelompoknya, ini kelompok-kelompok the have. Mereka wa a'azzu nafara. Mereka kelompok yang merasa hebat, the have, hebat ini para pemilik harta yang banyak, tampilannya angkuh, sombong, zalim. Ini kebiasaan yang ada di tengah-tengah kehidupan. Orang rata-rata kalau sudah kaya, hartanya banyak, miliaran sampai triliunan, bisa mereka kemudian tampil angkuh, sombong, zalim, perusak, sehingga mereka menjadi para perusak-perusak dalam di tengah-tengah ini kehidupan. Kemudian di antara para pemilik harta ini, yang pertama dia orang menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka makan riba, mereka zalim, angkuh, dan sombong. Tapi ada kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka itu dengan hartanya menjadi bakhil. Bakhil dengan harta mereka. Mereka tidak menunaikan hak-haknya Allah dalam harta. Tidak membayar zakat karena bakhil. Apalagi berinfak. Mereka dengan harta yang sangat bakhil sehingga mereka menahan harta mereka. Mereka orang seperti ini yu'adzab di dunia, dia akan teradab di dunia, di alam barzah, bahkan juga di waktu nanti menghadap Allah Ta'ala. Orang yang bakhil itu ditamsilkan Nabi kayak orang yang mereka memakai baju besi, dan baju besinya itu menekan tubuhnya. Sehingga semakin sesek dan semakin dia merasakan sempit kehidupannya itu. Dan orang-orang bakhil begitu, dia nggak akan nyaman bergaul dengan manusia karena kebakhilannya itu. Dia nggak senang dengan manusia, manusia juga nggak senang dengan dia. Dia nggak senang ketemu manusia karena dianggapnya manusia akan mengganggu dia, merepoti dia, mengambil hartanya. Maka dia selalu berusaha untuk menghindar dari manusia, kecuali kalau dia butuh, lain lagi. Dan manusia pun cepat melihat dia. Sama sekali nggak ada, ya ini longgarnya hati manusia, malah akan dibenci oleh manusia,
Karena tentu fitrahnya manusia nggak suka dengan orang mereka ini bakhil, dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mereka itu israf. Jadi yang pertama orang mereka itu, durhaka kepada Allah dengan hartanya, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Baik dalam bentuk dia makan riba, sehingga dia, siap perang dengan Allah Ta'ala, atau dengan dia sombong, angkuh kayak Qarun, dia guna hartanya untuk ya ini bermewah-mewahan, angkuh, sombong, menekan manusia. Kemudian orang-orang yang mereka ada lagi yang modelnya pelit dengan harta itu. Mereka punya harta tapi super pelit, bakhil banget. Ini akan menyiksa dia sendiri baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Yang ketiga adalah orang mereka israf, yaitu berlebih-lebihan, berjor-joran, boros di dalam membelanjakan hartanya, mereka berlesat-lesat dengan hartanya, mereka tidak mengetahui, tentang makna harta, yang mereka itu adalah mereka punya harta kemudian bermewah-mewahan. Mereka berlebih-lebihan, berlesat-lesat, mereka kemudian, eee, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Taunya adalah mereka hanya bersenang-senang, mereka hanya mengumpulkan, ngumpulkan ngumpulkan ngumpulkan, dan mereka boros dalam masalah membelanjakan hartanya itu. Kemudian ada lagi kelompok yang mereka itu pertengahan, dan inilah yang diperintahkan Allah Ta'ala, yaitu la yusrifun wa la ya'sunallaha bi amwalihim wa la yabkhalun. Mereka orang yang tidak boros, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bakhil, tapi mereka menginfakkan harta mereka dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka digambarkan Allah dengan, ungkapan Allah, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka, malam siang, baik dengan sir atau alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan, bagi mereka adalah ajruhum inda rabbihim, pahala di sisi Rabb mereka yang mereka tidak takut dan tidak sedih. Merekalah orang-orang mukmin yang bisa membelanjakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Mereka untuk ketaatan di jalan Allah Ta'ala sehingga hartanya betul-betul berkah, hartanya betul-betul sangat memberikan manfaat bagi pemiliknya, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi manusia secara ini umum, yang mereka betul-betul pertengahan di dalam membelanjakan hartanya. Belanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan dan asalnya sama asas manfaat. Bagaimana memberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam menggunakan harta itu di jalan Allah, dan untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupannya, tanpa boros dan tanpa pelit, tapi pertengahan. Kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka menginfakkan harta mereka itu, i'tidal, yaitu pertengahan, tidak boros dan tidak bakhil. Yang pertama, annallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang israf. Allah tidak suka dengan orang-orang yang mereka itu, berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya, sehingga masuk orang boros. Dan tentu semua kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pengen menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, tidak dibenci oleh Allah Ta'ala. Alangkah sangat sengsaranya orang-orang hidupnya dibenci oleh Allah Ta'ala. Kalau Anda dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan umumkan di hadapan para manusia, di hadapan para malaikat. Allah sendiri yaitu memanggil Jibril agar Jibril mencintai seorang yang Allah cintai. Jibril menyampaikan pada para malaikat sehingga malaikat mencintai orang tersebut. Kekasih-kekasih Allah mereka akan senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekasih Allah tidak akan dilemparkan dalam jahanam. Inilah orang mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Satu di antara cara untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah yaitu dengan tidak boros. Karena orang mereka ini israf, dia akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengarahkan kita ini kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan Anda makan,
Silahkan Anda minum, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang mereka melampaui batas. Sehingga kita disuruh, diperintahkan Allah untuk memanfaatkan rezeki Allah untuk harta. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, silahkan pakai perhiasan kalian setiap ke masjid. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, dan jangan ini boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang boros. Sehingga intinya kalau kita boleh memanfaatkan harta yang Allah berikan pada kita. Ini bahkan kita diberikan oleh Allah ini keluasan untuk mengelola bumi ini. Allah sediakan bumi dan sisinya itu untuk manusia. Allah ciptakan ini bumi dan seluruhnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan, Allah jadikan bumi sisinya untuk kalian. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia. Allah bekali dengan akalnya, Allah bekali dengan perangkat-perangkat yang akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Tapi Allah memberikan batasan-batasan, silahkan manfaatkan seluas-luasnya, jangan boros dan ini jangan silahkan manfaatkan, makan, minum, pakai, tapi jangan boros. Jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan model orang mereka yang berlebih-lebihan. Ini yang pertama. Sehingga kenapa lo al-jannah di dunia ini mereka tidak boros, karena Allah nggak suka dengan yaitu sikap boros, sikap menghambur-hamburkan harta. Sehingga kalau punya pakaian, pakaiannya mewah-mewah, buahnya padahal nggak pernah dipakai. Sehingga membelinya tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya ditumpuk-tumpuk saja. Kalau membeli kendaraan, kendaraannya buahnya mewah, miliaran, hanya diparkir aja, hanya untuk pameran saja. Demikian juga kalau beli makanan, buahnya mewah-mewah, kemudian banyak yang sia-sia. Sampai bosok-bosok, sampai terbuang-terbuang, nggak dimanfaatkan. Sementara di luar sana banyak orang yang mereka itu sangat membutuhkan harta, bahkan sekedar untuk makan saja mereka sangat kesulitan. Tapi ada sebagian orang yang mereka tugasnya tiap hari membuang makanan, bahkan makanan yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Ini karena sikap yani boros. Yang kedua, Ahlul Jannah kenapa? Di dunia ini mereka senantiasa yaitu bersikap iktidal, tidak berlebihan, tidak pelit. Mereka ini orang yang betul-betul senantiasa yaitu bersikap sederhana, secukupnya. Karena sikap ini dilakukan ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauhi sikap israf karena mereka mengetahui bahwa annallaha la yahdil musrifin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berboros, orang yang boros, orang yang mereka berlebihan. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang mereka musrif, berlebihan, lagi kadzdzab ini pendusta. Sehingga sikap israf, sikap berlebihan, sikap yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, bahkan menjadi penghalang hidayah, karena rata-rata orang yang mereka israf ini adalah orang yang mereka ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsunya, hanya mengikuti selera-selera mereka, sehingga susah banget untuk mereka diarahkan kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Sehingga mereka tenggelam dalam kelesatan-kelesatan ini hawa nafsu mereka. Yang ketiga, di antara kenapa Ahlul Jannah di dunia ini mereka bersikap i'tidal fil infaq, yaitu mereka bersikap pertengahan di dalam membelanjakan hartanya, tidak boros dan tidak pelit. Karena sikap boros ini akan mengantarkan kepada ilat torf, yaitu kemewahan. Dan hidup bermewah-mewah itu adalah sababul lidukhulin, merupakan sebab dia akan masuk ke dalam yaitu neraka. Para mutrof, orang mereka hidup mewah, tenggelam dalam kemewahan, dalam
sejarah yang Allah sebutkan, rata-rata mereka adalah penentang agama dan penentang dakwah para nabi. Orang mereka ini para mutrof, mereka bos-bos besar, para pembesar, hartanya banyak, dan mereka tenggelam dalam kemewahan, lalu mereka sedang menjadi penggerak, yaitu penghalang dakwah. Menjadi aktivis penggerak penghalang dakwah. Membangkitkan manusia untuk menghalangi, yaitu agama ini. Yang sebagaimana Allah sebutkan, ahlun nar, tentang ketika Allah menceritakan tentang ahlun nar, ashabun nar, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Ini kelompok kiri. Siapa itu kelompok kiri, golongan kiri? Fi samumin wa hamim. Mereka berada dalam azab yang pedih dan dalam air yang panas. Yang kemudian diantaranya sifatnya disebutkan Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dulu, waktu di dunia, kenapa sekarang menjadi ahlun nar? Di dunia dulu mereka adalah para mutraf. Para mutraf ini, mereka para ini orang yang hidup mewah. Hidup yang mewah, berlebihan, mereka para pembesar, yang mereka berfoya-foya dengan hartanya, dan menjadi para tokoh-tokoh penggerak penghalang dakwah. Penggerak dakwah para nabi. Penghalang dakwah para nabi. Sehingga mereka memiliki musuh-musuh besar, ini para nabi. Dan ini akan menjadi, penghancur kehidupan. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayatnya, berkaitan dengan keberadaan para mutraf, yang sering mereka menjadi, yaitu pelopor-pelopor keburukan, yang mereka menghidupkan proyek-proyek kejahatan, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Allah katakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami menghendaki untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan para mutraf, ini para pembesarnya, orang mereka hidup mewah di negeri tersebut, yang sering menjadi role-role penggerak penghalang dakwah. Allah perintahkan mereka untuk beriman, tunduk, patuh, mengikuti hidayah Allah SWT. Tapi fafasaku fiha, mereka malah berbuat fasik, durhaka kepada Allah Ta'ala. Durhaka kepada Allah, menghalangi dakwah, menghidupkan kebatilan, kemudian menentang kebenaran, kemudian menjadi pelopor-pelopor kerusakan. Mereka membuat proyek-proyek fasik, pelacuran, perjudian, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang macam-macam. Mereka justru menjadi fasik. Maka fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tatmira. Maka mereka berhak untuk mendapatkan keputusan Allah Ta'ala, dengan Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka lihatlah bagaimana Fir'aun, lihatlah bagaimana Qarun, lihatlah bagaimana nasibnya orang-orang yang mereka itu, seperti pemilik kebun yang angkuh dan sombong. Mereka semuanya telah menunjukkan hidup yang mutrof, para mutrof. Para pembesar-pembesar yang mereka itu menjadi penghalang dakwah dan menggunakan hartanya untuk sombong, untuk berlesat-lesat, bernikmat-nikmat, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hanya mengumbar syahwat mereka sesuai dengan keinginan nafsunya dengan harta yang mereka miliki. Sehingga hartanya itu menjadi penghalang berjalan di atas jalan Allah Ta'ala. Harta menjadikan dia bersama dengan setan. Hartanya dipakai untuk menghalangi, yaitu dakwah ilallah. Hartanya dipakai untuk menggerakkan permusuhan kepada para nabi. Itulah yang terjadi para mutraf yang disebutkan Allah SWT. Maka ini akan menjadikan penghancur, kehidupan, yaitu manusia. Oleh karena itulah Allah sebutkan ketika menyebutkan kisah antara nabi dan para kaumnya, maka Allah sebutkan nyatanya keberadaan para mutraf di tengah-tengah mereka yang menjadi para penggerak penghalang dakwah. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Dan tidaklah kami utus di sebuah wilayah itu seorang juru peringat, yaitu nabi, kecuali para mutrafnya mereka mengatakan, bagaimana tanggapan mutraf kepada dakwah para nabi. Tanggapan para mutraf dalam menghadapi para juru peringat yang mengingatkan tentang Allah dan mengingatkan tentang kampung akhirat. Para mutraf ini orang-orang mereka hidup para dahab, orang mereka hidup mewah, orang mereka tenggelam dalam kemaksiatan, mereka para pengumbar syahwat,
Inna bima ursiltum bi kafirun. Kami kafir, kami ingkari apa yang kalian bawa, yang kalian diutus dengannya. Kami ingkari risalah yang kalian bawa. Wa qalu, apa ucapan para mutraf ini? Nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka punya sikap yang salah bertumpuk-tumpuk. Satu, mereka menganggap ini bahwa hartanya itu adalah tanda bukti mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan ini pandangan yang salah. Allah Subhanahu wa taala meluruskan orang mereka memiliki pandangan seperti itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalla. Allah katakan manusia itu kalau dia diberikan Allah ini nikmat harta yang berturut-turut, kenikmatan yang Allah limpahkan tercurah pada mereka, mereka ungkapannya Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau Allah uji, jadi judulnya itulah idza mabtalahu rabbuhu. Idza mabtalahu rabbuhu. Allah mengujinya. Diuji dengan kemudahan harta, pemberian harta yang terus diritir mereka terima. Komentarnya Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau mereka diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan, dibatasi rezekinya, mereka bilang, ya ini Allah sedang membenci saya. Robbi ahanan. Kata Allah, kalla, oh enggak begitu. Sehingga urusannya adalah ujian. Sehingga Sulaiman diuji Allah dengan segala kemewahan dan segala yaitu ke fasilitas dunia yang sangat luar biasa. Yang kerajaannya tidak akan ada yang menandingi sebelum dan sudahnya. Kemudian Ayub Allah uji dengan kesulitan. Dengan sakit yang bertahun-tahun. Sampai belasan tahun. Dan dua-duanya Allah berikan pujian nikmal abd. Yaitu sebaik-baik hamba. Nikmal abd ini untuk Sulaiman dan untuk Nabi Ayub. Yang satu telah muncul sebagai hamba abdan syakuran, hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang satu telah menjadi hamba yang saburan. Ini abdun sabur. Hamba yang bersabar kepada Allah Ta'ala. Dua-duanya yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mereka telah salah menganggap, telah salah prasangka kalau hartanya banyak itu berarti dicintai Allah Ta'ala. Tidak. Kalau soal dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Yang Allah cintai, yang tidak Allah cintai, Allah berikan semuanya. Tapi kalau agama, iman, kefahaman agama dan kecenderungan hidup dengan agama, tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Sehingga jangan sampai salah, ini tafsir yang salah sangka. Yang kedua, harta mereka yang banyak itu, mereka jadikan sebagai, yaitu sebab mereka menjadi para mutraf yang menghalangi dakwah. Hidup mewah, tenggelam dalam kemewahan, kemudian mereka berlesat-lesat dengan berfoya-foya dengan hartanya, lalu mereka menjadi para penghalang ini dakwah, mereka kufur dengan perbuatannya itu, dengan hartanya itu menjadi kufur. Maka orang seperti ini telah terbinasakan dengan hartanya. Hartanya telah mengantarkan dia menjadi orang kafir, menjadi orang-orang mereka tenggelam dalam kelezatan, tenggelam dalam dosa dan maksiat, sehingga ini menjadi hartanya telah menjadi sebab mereka mendatangkan azab Allah, kebinasaan di dunia maupun di akhiratnya. Dan mereka sangka dengan dia menjadi orang yang kaya itu berarti dicintai Allah, berarti mereka nanti tidak akan diazab Allah Ta'ala. Tidak diazab Allah karena dia sangka dia kekasih Allah Ta'ala. Ini sangat yang keliru. Maka Allah katakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Rabbku itu membukakan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada yang Allah mudahkan, Allah sulitkan, wa yaqdiru, dan Allah juga membatasi rezekinya orang Allah kehendaki. Sehingga pembatasan rezeki ada yang dimudahkan, ada yang sulitkan. Ini semuanya berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala dan merupakan bagian ujian kehidupan manusia. Walakin aktsara nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia memang tidak tahu, bodoh tentang perkara seperti ini. Taunya mereka kalau berharta itu berarti dicintai Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka miskin, disulitkan rezekinya, berarti mereka dibenci Allah. Itu kebanyakan manusia taunya seperti itu. Dan itu kebodohan. Wa ma amwalukum wa auladukum wa ma amwalukum wa la auladukum
billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta dan anak-anak kalian itu yang menjadikan kalian dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Bukan itu. Bukan harta kalian, bukan anak-anak kalian yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhifi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Tetapi yang menjadikan dekat dengan Allah itu iman, amal saleh. Mereka itulah orang Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlipat-lipat terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka di akhirat kelak wahum fil khurafati aminun, dan mereka akan menempati kamar-kamar di surga dengan penuh nyaman, rasa aman, nyaman, tenang, tentram, ini toto, tentrem, kerto, rarjo, sehingga betul-betul mereka sangat menikmati jannah yang Allah sediakan. Ini adalah yang Allah jelaskan kepada kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang dablek, yang tidak bisa mengambil pelajaran apapun, taunya kalau dikasih dunia berarti dicintai, kalau disendetkan berarti dibenci. Bukan begitu dalam hal Allah mencintai dan membenci manusia. Tapi dunia adalah darul bala, dunia adalah tempat Allah menguji manusia. Apakah manusia dan Allah akan uji manusia baik dengan hal yang mereka senangi atau dengan hal yang mereka anggap dia benci. Diuji dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kemudahan, sehingga ibaratnya itu mingsat-mingset itu selalu dia dimudahkan mendapat harta, ngomong sak kecap aja menghasilkan berapa juta, oret-oret tangannya juga menghasilkan berapa, ini juta, berapa miliar. Ada orang yang mereka sampai bungkuk-bungkuk, sampai tengkek-tengkek, sampai itu punggungnya itu melong-melong, tapi pendapatannya sangat minim sekali. Mereka sudah keringetan, sudah tuh kopios-kopios, kemudian hasilnya sangat minim sekali. Semuanya ujian. Yang dia senangi atau yang dia kurang senangi semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat mana yang mereka menjadi abdan syakuran atau abdan saburon. Atau bahkan mereka akan kufur dan putus asa dari ini apa yang Allah timpakan pada mereka. Maka yang mendekatkan kepada Allah itu adalah iman dan amal soleh. Semakin orang imannya sempurna, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin sempurna amal solehnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kepada perbuatan manusia akan Allah balas dengan berlipat-lipat. Kalau itu keburukan, tidak Allah balas kecuali sesuai dengan keburukannya. Kalau itu kebaikan, Allah akan balas dengan sangat berlipat-lipat. Itulah fadlullah. Itulah karunia Allah Ta'ala. Allah tidak berbuat zalim kepada para hambanya. Kalau Allah mengadab hambanya itu karena keadilan Allah. Kalau Allah mencurahkan segala nikmat dan kebaikannya, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menempati surga yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan ini keamanan. Sehingga em, orang-orang yang mereka Allah curahkan harta, rata-rata mereka itu sama sekali nggak punya kecenderungan kepada harta, kepada Islam, kepada agama, tidak perhatian dengan sholat, mereka tidak perhatian dengan urusan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan para ini orang-orang yang Allah curahkan harta kepada mereka. Bahkan yang ada menjadi para pelopor-pelopor kerusakan, menghalangi manusia untuk beragama, mereka merobohkan yaitu agama manusia, mereka perangi para dai, mereka perangi kaum muslimin, mereka hancurkan tempat-tempat kebaikan, mereka halang-halangi pengajian, mereka bubarkan pengajian, mereka dukung itu berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, judi, kemudian pergaulan bebas, ikhtilat, kemudian akhirnya mereka menjadi para pelopor kehidupan model binatang yang semakin menjauh dari ini agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup tenggelam dalam syahwat dan keinginan-keinginan mereka, tidak punya kecenderungan agama sama sekali, dan mereka kemudian tenggelam dalam segala lautan foya-foya, lautan kelezatan syahwat. Kemudian yang keempat diantaranya kenapa ahlul jannah mereka itu tidak bakhil, di dunia ini tidak bakhil. Mereka juga tidak israf dan juga tidak bakhil. Tapi mereka itu orang yang betul-betul pertengahan. Karena hidup ini bakhil itu tidak cocok bagi mukmin. Bahkan iman itu gandengannya dermawan.
Kadang-kadang dermawan. Dan mukmin itu orang mereka selalu mau kehidupannya baik dunia dan akhiratnya, beruntung. Dan kebakhilan itu tidak membawa kepada keberuntungan. Kebakhilan itu akan nyesekkan dodo, akan membuat sesak dadanya itu. Orang bakhil itu biasanya itu enggan bergaul dengan manusia karena khawatir hartanya diminta, karena khawatir hartanya diganggu. Sehingga mereka bergaulnya hanya kepada orang yang the have, yang sama-sama yang punya, sehingga aman hartanya itu. Dan mereka bakhil, mereka iman-iman banget untuk mengeluarkan hartanya tersebut. Ini kehidupan yang buruk. Iman itu bahkan gandengannya dengan yaitu dermawan. Tidak akan berkumpul antara iman dan bakhil. Dan bakhil akan menyesakkan dada. Maka tadi telah kita sebutkan, orang yang bakhil itu ditampilkan oleh Nabi kayak orang yang mereka pakai baju besi dan bajunya itu semakin menekan sehingga semakin sesek, ya ini sempit hidupnya. Dia akan yaitu bahkan terkadang bakhilnya itu keterlaluan banget kepada diri sendiri. Pada istrinya bakhil, kemudian pada keluarganya bakhil, kepada ya ini bahkan kepada dirinya sendiri bakhil. Sehingga terkadang menghilangkan numpuk-numpuk harta, kerja keras, kemeringat, siang malam, Masya Allah, tapi hanya ditumpuk-tumpuk aja. Begitu dia dapat harta, disetorkan ke bank, riba. Kemudian ditumpuk-tumpuk terus, hanya dilihat nomor rekeningnya aja, dilihat, oh sekarang saldonya sekian. Hanya lihat-lihat gitu, tidak dimanfaatkan untuk dirinya, apalagi orang lain, sehingga justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka dititipi modal tersebut, tahu-tahu dia mati. Seperti ini adalah termasuk kerugian yang sangat itu besar banget. Allah katakan kepada orang-orang bakhil ini, la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Jangan jangan sampai orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwa kebakhilannya itu adalah baik. Jangan sampai orang yang mereka itu Allah telah berikan anugerah harta, lalu dia bakhil, jangan sampai dia sangka kebakhilan itu adalah baik bagi dia, baik bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum. Bahkan kebakhilannya itu sangat buruk bagi ini mereka. Dan di antara yang akan Allah timpakan di akhirat kelak, sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah, harta-harta yang dia di dunia itu bakhil akan dikalungkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Sehingga dia dikalungi dengan harta-harta yang dia bakhil di dunia itu. Ini menjadi bagian siksaan bagi mereka. Dikalungi sapi, dikalungi wedus, dikalungi emas, perak, yang memberatkan mereka di kampung akhirat kelak, dan ini merupakan bagian siksaan-siksaan bagi yakni mereka. Dan Nabi kita menyebutkan bahwa kebakhilan itu adalah kehancuran. Ini penghancur kehidupan. Salasun muhlikat wa salasun munjiyat. Ada 3 hal yang membinasakan dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Di antara yang membinasakan adalah fa'amal muhlikat fasyuhun muta'. Kebakhilan yang ditaati. Ada orang memang ada jiwa bakhil, tapi kalau nggak ditaati nggak apa-apa. Dia ada rasa bakhil tapi nggak dia taati. Dia berusaha untuk melawan ini kebakhilannya itu. Maka orang mereka itu ada rasa bakhil tapi dia lawan. Bagaimana dia itu tidak menuruti kebakhilannya, maka ini kebaikan. Maka termasuk kebaikan. Tapi yang menjadi musibah itu ketika bakhil lalu dia taati. Sehingga dia bagaimana nuruti kebakhilannya tersebut sehingga iman-iman berat, awal mengeluarkan harta mereka, sehingga mereka simpan-simpan terus, tidak mereka keluarkan, sehingga tidak menunaikan haknya Allah dan tidak pula menunaikan haknya manusia. Dalam harta kita ada hakum maklum, ada hak-hak yang telah Allah jelaskan dari harta kita, haknya fuqara wal masakin. Baik yang mereka asail wal mahrum, orang yang mereka itu meminta-minta atau yang tidak meminta-minta, padahal mereka membutuhkan. Sehingga pemilik harta harus tahu bagaimana dia mengeluarkan atau mengeluarkan hak-haknya fuqara wal masakin yang ada di dalam harta ini dia tersebut. Wahawan wahwa muttaba.
Dan yang menghancurkan pula adalah hawa nafsu yang diikuti. Selera-selera nafsu buruk yang diikuti. Secara umum, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung kepada keburukan. Dan kemudian diikuti terus. Setiap ada nafsu apa diikuti, nafsu bisikan apa diikuti. Sehingga menjadi pemuas nafsu. Yang menjadi pengekor hawa. Wa ijabul mar'i binafsi. Dan orang mereka kagum dengan dirinya sendiri. Kagum dengan rohnya sendiri, pikiran sendiri. Sehingga tidak tinggal susah untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Dibuat terkagum-kagum dengan otaknya, dengan cara pikirnya, dengan pemikirannya sendiri. Tidak ada semangat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia kagum dengan pendapatnya. Dia kagum dengan dirinya sendiri. Ujub itu, baik itu ujub dengan ilmunya, ujub dengan amalnya, maka ini akan membinasakan. Akan membinasakan. Dan syaitan diantara cara untuk merusak yaitu manusia adalah ini dengan cara memunculkan ujub. Sehingga dia dibuat sombong. Apa yang Anda ujubkan tentang diri Anda? Kalau Anda ujubkan diri Anda tentang yaitu ketampanannya, keparasnya dan maksudnya dan lain-lainnya, ingat ya, Anda itu kejadiannya dari air yang hina, kemudian Anda itu sengganteng apapun kemana-mana itu membawa kotoran di perut Anda itu ada kotoran-kotoran dan Anda itu keluarnya yang pertama dari lubang kencing ayah, yang kedua dari lubang kencing ini ibu Anda. Nanti kalau sudah mati Anda dipendam juga dimakan ulat-ulat atau cacing-cacing tanah. Apa yang Anda ujubkan dari amal Anda? Amal Anda belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka suatu mukmin itu ketika mereka telah beramal macam-macam, yang ada adalah ada rasa ketakutan dengan soal ada rasa cemas. Amalnya itu diterima atau tidak. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang mukmin itu di atas sifatnya adalah mereka melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, tapi ketika berpikir tentang yaitu apa amalnya diterima, maka dia ada rasa cemas. Rasa ini kecemasan kalau amal itu nggak diterima. Bukan putus asa, enggak. Tapi ada rasa ketakutan. Dan itu sifat yang menguntungkan. Dia tidak akan ujub, dia akan senantiasa memperbanyak amal, dia akan senantiasa koreksi amal, muhasabah, sehingga justru semakin menimbulkan kesempurnaan dia di dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis berusaha untuk memunculkan ujub pada Imam Ahmad di akhir-akhir kehidupan beliau, tapi Imam Ahmad sadar persis sehingga Imam Ahmad katakan la ba'du, belum selamat setelah ini. Setelah ini baru selamat. Sehingga iblis sampai detik-detik terakhir akan tetap menggoda manusia, yaitu bagaimana menghancurkan amalnya atau mengurangi amal kebaikannya tersebut. Maka Nabi pun katakan ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah Anda dari kedzaliman. Kedzaliman itu akan menjadi kegelapan dari kiamat kelak. Kedzalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada orang lain, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk kedzaliman akan menjadi kegelapan dari kiamat kelak. Semakin dia tenggelam dalam kedzaliman, semakin dia akan mendapatkan kegelapan dari kiamat kelak. Wattaqus syuha, takutlah Anda dengan asyuh, yaitu dengan eh, kebakilan. Syuh itu kebakilan yang nemen banget. Bakhilnya itu nemen banget. Bakhil itu bertingkat-tingkat juga, tapi sehingga ada bakhil yang sangat nemen sekali. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena bakhil ini yang akan menghancurkan, yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala asfaku dima'ahum. Bakhil ini yang telah mengantarkan tertumpahnya darah-darah. Wastahallu maharimahum, dan dihalalkannya ini perempuan-perempuan kalian. Lihat negara-negara yang mereka diberontak oleh rakyatnya rata-rata karena kebakhilan ini penguasanya. Dan demikian pula ini di kehidupan sekitar kita yang mereka banyak kemudian bermusuhan itu karena kebakhilan di antara mereka. Sehingga kebakhilan itu betul-betul mengantarkan kepada kebinasaan, sampai pertumpahan darah sekalipun, dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dampaknya sangat buruk. Sehingga mukmin itu tidak israf, tidak berlebihan, tidak mewah-mewah, boros sehingga hartanya tersia-siakan banyak, dan tapi juga tidak bakhil.
yang akan membinasakan kehidupan juga. Tapi i'tidal, itu pertengahan. Bagaimana dia menginfakkan hartanya semaksimal mungkin untuk kemanfaatan dunia dan akhirat dia. Oleh karena itulah, jangan sampai orang terjatuh dalam sikap keduanya ini. Yaitu boros maupun jadi bakhil. Dua-duanya adalah perilaku syaitaniyah, perilaku syaitan. Ingatlah, umur kita sebentar, kita akan mati. Boleh jadi kematian datang mendadak. Jangan sampai kita lupa tenggelam dalam harta kita karena banyaknya harta, dan jangan sampai kita bakhil dengan harta kita sehingga kita tidak punya amal apapun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah Anda, kita semuanya keluar dari dunia dalam keadaan betul-betul tidak terjerat, tidak tersandera oleh nikmat yang Allah berikan pada kita karena kita gunakan tidak pada tempatnya. Baik dengan cara yang boros, dengan cara yang foya-foya, tenggelam dalam kelezatan, mengikuti syahwat, melanggar muharramat, melanggar diharamkan Allah Ta'ala, atau bakhil yang menjadikan harta kita tertahan, tidak digunakan, dan bahkan membuat seseknya dada manusia, dirinya maupun orang lain. Tapi hendaknya mereka berinfak sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, sehingga akan membuat nyaman banget hidup itu. Sehingga dia akan betul-betul berjalan di atas kebaikan, dirinya nyaman, manusia nyaman, hartanya penuh dengan kemanfaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa TV Roja, semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada kita untuk bisa mencari harta dengan cara halal, kemudian mencukupkan dengan yang halal, dan sama sekali nggak tertarik dengan cara yang haram. Seandainya Allah berikan pada kita kemudian banyak rezeki, jangan sampai kita kemudian hidup mewah, boros, berfoya-foya, sampai menyeret kepada syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita pun bersikap bakhil, orang yang mereka serba pelit dalam segala-galanya, sehingga dirinya tersiksa, mau makan enak nggak jadi, mau pakai pakaian bagus nggak jadi karena rasanya mahal. Apalagi juga bakhil dengan anak, istri, maka semuanya akan menjadi hal yang membinasakan, hal yang akan itu menyesakkan dada manusia. Demikian para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan pada kita taufik, Allah jaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah, ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, yang diselamatkan dari azab, dimasukkan ke dalam jannah, dimuliakan para malaikat ketika masuki jannah. Demikian, minta maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.